Judulnya memanfaatkan karunia setiap orang untuk memuridkan. Memanfaatkan karunia setiap orang untuk memuridkan. Ya, tujuannya apa dalam belajar ini? Tujuannya peserta ini diharapkan mengerti bahwa setiap orang punya peran dalam memuridkan. Setiap orang, siapapun itu punya peran dalam memuridkan. Kemudian menyadari bahwa semua karunia bisa dipakai Tuhan. Ya. Oh, karuniamu cuma apa sih? Enggak. Semua karunia bisa dikasih Tuhan. Beralih dari pola penonton menjadi pelayan. Ya. Kemudian apa? Kita terlibat aktif dalam menjangkau jiwa. Dasar firman-Nya dari mana? Efesus 4 ayat 11 sampai 12. 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi memperlengkapi orang kudus itu, diperlengkapi orang kudus itu siapa? Ya kita semua. Ya, diperlengkapi untuk melayani. Intinya seperti itu. Kemudian ada buku 1 ya ada buku 2. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya itu. Jadi menjadi apa? Pelaku firman. Ya, menjadi pelaku firman. Kemudian Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Amin. Orang percaya apa? Memberitakan Injil. Ya. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 18. 11 ayat 14 sampai 18. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penunjang. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Jadi apa? Setiap anggota itu penting. Setiap anggota tubuh itu penting. Setiap kita ini penting. Ya. Nah, masalah gereja masa kini terlalu berorientasinya ke dalam. Ya, banyak gereja, ya, banyak datang, duduk, dengar firman. Mereka tidak menjauh keluar. Ya, setelah dari desa, dari gereja keluar masih dari gereja, tapi masuk rumah. Ya, nggak menjangkau keluar. Fokusnya pada kegiatan dirinya sendiri, internal dia sendiri. Nah, fakta pentingnya 96% orang Kristen tidak pernah memenangkan jiwa. Orang Kristen, ya, jemaat tidak pernah memenangkan jiwa. 96%. Bayangkan, cuma 5%. Jadi pertumbuhan orang Kristen di Indonesia atau di dunia ini cuma 5%. Banyak penginjilan terjadi di dalam gereja sendiri malahan. Ya, yang menjangkau. Padahal Tuhan memanggil gereja untuk keluar, bukan bersembunyi. Seperti itu. Ya. Nah, model Alkitab seperti apa? Model Alkitab itu gereja yang bergerak keluar. Dalam Kisah Para Rasul, orang percaya tersebar. Mereka memberitakan Injil bukan hanya pemimpin yang top. Mereka semua tersebar. Nah, Kisah Para Rasul ayat 4 kata yang memberikan Injil orang biasa, bukan hanya rasul.
Setiap orang memiliki karunia. Jadi tidak semua harus berkhotbah, ya semua orang harus bisa mengajar, enggak. Tetapi semua bisa melayani. Ya. Contoh kalau dia sederhana apa? Memasak misalkan, membuat kue, bisa nggak melayani dengan itu? Bisa. Ya. Kita masak, kita membuat kue, kita melayani orang dengan masakan kita, bisa. Ya. Menelepon bisa. Orang pandai menelepon, di telepon itu dia bisa ngomong enak banget, ya kan? Apa namanya? Telemarketing. Kita bicara telepelindiran. Ya. Kemudian mengunjungi, ada orang yang namanya nggak mengunjungi orang, ya karunia senang mengunjungi orang, touring, apakah kita ini senang touring, ya. Itu bisa dipakai, ya, memberi bantuan, menjaga anak, ya, memberi tumpangan, ya. Punya karunia apa? Berdoa. Jadi tidak ada karunia yang kecil, tidak ada. Semuanya penting. Semuanya penting. Semuanya bisa dipakai Tuhan. Nah, pemuritan ini adalah kerja tim. Ya. Ada pengajar yang memberitakan firman, ada yang membimbing secara rohani. Kemudian ada yang melayani, memberikan pertolongan, memberi sarapan, memberi makanan, menolong kebutuhan yang praktis, ya kan? Menunjukkan kasih yang nyata, kerjasama di situ. Terus ada pendoa saran dan mendoakan jiwa-jiwa, mendukung secara rohani, ada. Ya. Jadi hasilnya apa? Hidup orang akan diubahkan karena kasihnya nyata. Kita mainnya keroyokan gitu. Jadi seperti itu. Kita kerja tim. Nah, tugas pemimpin apa? Memperlengkapi, ya. Bukan mengerjakan semuanya, ya. Tapi dia memperlengkapi. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jadi pekerjaan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar itu memperlengkapi jemaatnya, memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Seperti itu. Ya. Pemimpin memperlengkapi, jemaat melayani. Kesalahan selama ini apa? Semua pelayanan diserahkan pada Tuhan. Ya, ada golongan imam-imam. Ya. Nah, kebenarannya semua orang percaya adalah pelayan. Itu harus dimengerti. Ya. Jadi ya, seorang pendeta, jangan. Kita masing-masing punya tanggung jawab, ya, sebagai pelayan. Nah, analogi pentingnya seperti ini. Bayangkan suatu peperangan, ya. Bayangkan dalam suatu peperangan, semua tentara yang pulang, yang maju cuma jenderalnya tetap bertemu. Apa yang terjadi? Ya masuk akal, ya. Tapi itu yang selain terjadi di gereja seperti itu. Pendetanya kerja, jemaatnya nonton. Tuhan mau membangkitkan pasukan, bukan membangkitkan penonton. Amin. Ya, jadi kita lihat dari posisi kita ini seperti apa. Ya. Nah, jangan bandingkan diri. 1 Korintus 12 itu tubuh punya banyak anggota, semuanya berbeda. Ya. Semuanya dibutuhkan. Berbeda. Bukan kita mau kamu nggak dibutuhkan, mau kamu yang dibutuhkan enggak. Karena berbeda ini maka semuanya dibutuhkan. Nah, komitmen bukan berarti melakukan semua hal. Oh, kalau aku wajib melakukan ini, kamu juga harus melakukan ini, enggak seperti itu. Lakukan bagian masing-masing. Tapi melakukan bagian kita itu dengan setia. Amin. Seperti itu. Kita punya bagian sendiri, tapi lakukan bagian kita ini dengan setia. Lakukan terus. Nah, aplikasinya seperti apa? Langkah pertama, temukan dulu peran kita. Temukan peran Anda. Tanya pada diri kita, apa yang bisa aku lakukan apa ini?
Ya, seperti itu. Jadi, aku mau bikin seperti ini Pak Sam. Aku mau bikin podcast, ya kan? Nah, tentukan apa yang bisa aku lakukan, nah itu lakukan. Nah, apa yang aku suka lakukan, ya itu lakukan aja. Ya, makanya itu perlu effort, setia di situ. Ya. Nah, langkah keduanya apa? Pilih area pelayanannya apa? Misalkan ke anak muda. Aku mau skup anak muda nih. Aku mau skup di orang yang tua, atau aku mau skup orang yang pensiunan, atau aku mau skup orang-orang anak-anak yang remaja atau anak suami. Ya, area pelayanan kita cari. Atau aku mau pelayanan di area misalkan karyawan, ya kan? Karyawan atau anak sekolah bisa, ya, mengunjungi orang, mengajar, pemuritan bisa, ya kan? Berdoa syafaat, membantu kebutuhan praktis, ya, menelepon, follow up, ya, pelayanan kasih, ya, bikin kue, bikin kartu dan lain sebagainya. Menolong kalau ada ibu tunggal, ya kan, ibu yang mungkin janda, tolong situ, ya kan. Transportasi, kita bisa punya transportasi yang memadai. Aku bisa nih dengan transportasiku, dengan mobilku atau dengan motorku bisa nih aku melayani, ya, dan lain-lain. Itu area pelayanan di situ. Ya. Nah, langkah ketiga mulai bertindak di situ aja. Jangan nunggu sempurna, jangan nunggu semuanya lengkap, ya. Jangan nunggu kalau ada ini harus ada ini. Tidak, itu nanti akan dilengkapi dengan sendiri. Mulai dari hal kecil kita lakukan. Yang penting kita melangkah seperti ini. Itu aplikasinya seperti itu. Amin. Jadi kesimpulannya apa? Gereja bukan tempat menonton, tapi tempat melatih dan mengutus. Setiap orang punya karunia dan peran. Pemuritan efektif terjadi melalui kerja tim. Nah, Tuhan tidak mencari kemampuan besar, tapi hati yang mau. Amin. Nah, pesan utamanya apa? Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan semuanya, tidak. Ya, tetapi untuk melakukan bagian kita, kuncinya apa? Dengan setia. Dengan apa? Setia. Amin. Puji Tuhan. Apa baik? Baik. Tuhan Yesus memberkati.